Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penahanan aktor Fachri Albar, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Polres Jakarta Barat. Ya, selamat siang Salam. Jam berapa polisi kira-kira akan merilis kasus narkoba Fachri Albar? Ya, Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update atau perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aktor Fachri Albar. Namun rencananya nanti pada pukul 2 siang dari Polres Metro Jakarta Barat ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan hasil temuan berupa jenis dan juga barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus narkoba tersebut. Karena memang berdasarkan hasil tes urin yang sudah keluar, ini dinyatakan bahwa Fachri Albar positif menggunakan beberapa jenis narkotika, dan saat ini juga dari pihak kepolisian ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan peran Fachri Albar di dalamnya, karena memang ini sudah kali ketiga Fachri Albar terjerat dalam kasus yang sama, dan saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut apakah peran Fachri Albar ini merupakan pengedar atau pengguna, dan ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini juga tidak ada tanda-tanda kedatangan baik itu dari pihak keluarga ataupun juga dari pihak pengacara dari Fachri Albar yang akan tiba di Polres Metro Jakarta Barat ini, dan kita akan tentu sama-sama menantikan, Zila dan juga pemirsa, bagaimana hasil dari rilisan atau juga konferensi pers yang akan digelar pada siang hari nanti di Polres Metro Jakarta Barat. Zila. Mengenai informasi adanya tersangka baru atau dari mana Fachri Albar ini mendapatkan barang atau narkoba tersebut, apakah sudah ada informasi itu? Iya, Zila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini belum ada update terkait dengan hal tersebut, karena kami juga di sini masih menunggu informasi lebih lanjut baik itu dari pihak humas dari Polres Metro Jakarta Barat ataupun juga dari penyidik, yang memang kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk tanya jawab mengenai dengan kasus FA atau Fachri Albar ini nantinya akan digelar sekaligus begitu, yang akan dimulai pada pukul 2 siang hari nanti, dan kita akan sama-sama menantikan bagaimana perkembangan lebih lanjut mengenai dengan tersangka lainnya ataupun juga adakah saksi-saksi lainnya juga yang akan diperiksa begitu. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat Fachri Albar. Zila. Baik, kita akan tunggu perkembangan dari kasus ini. Terima kasih, Salam Rahmat melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu.
Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Peristiwa kebakaran di pagi hari ini di Talasalapang. Sebuah sepeda motor terbakar hebat usai mengisi bahan bakar di SPBU Talasalapang, Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga sempat panik, sementara petugas SPBU berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Percikan api pertama kali muncul dari bagian bawah mesin dan merambat akibat BBM tumpah hingga akhirnya menghanguskan sepeda motor korban. Setelah menstarter, terjadi percikan api di pas dekat tangki pendam. Tapi setelah itu motor itu didorong sama si pengendara itu. Didorong, ternyata ada percikan api. Sudah ada api-api kecil. Setelah itu dia pukul-pukul pakai sendalnya. Api itu tidak mati, malah membesar. Kaget, dia buang itu motornya. Ataukah dia lepas itu motornya. Dia lepas motornya jatuh. Itu tumpahan minyak banyak, jadi makanya api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara pengisian bahan bakar di SPBU Talasalapang yang sempat terhenti sudah kembali normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta. Setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Dan hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya apa tuh? Nanti Jenis narkotika pada saat itu bukan, jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan.